Halo, saya Manan. Ini 10 pertanyaan dari Sampai Pagi untuk saya Manan. Saat ini sedang menempuh pendidikan dan bekerja di salah satu lembaga legislatif. Legislatif apa? Legislatifnya cuma satu. Atau ada kerjaan juga di tempat lain? Ada juga di tempat lain. Ada juga di tempat lain. Sebenarnya bukan legislatif di nasional ya. Kalau kesulitan di sana itu lebih kepada adaptasi pertama kali. Karena kan kita orang dari kampung ya. Datang ke ibu kota, beradaptasi dengan lingkungan, kemudian pergaulan di sana. Bahkan persaingan yang kita tidak dapatkan di level daerah. Nah, itulah salah satu tantangan terbesarnya. Wawasan yang di sana jauh lebih advance ya, lebih maju sebenarnya dari di daerah, kemudian fasilitas yang orang miliki untuk menunjang pendidikan, pekerjaan, tetapi disitulah yang memotivasi kita supaya kita juga bisa lebih baik dari mereka. Waktu kerja, kita sadar di sana sangat trafficnya sangat begitu hektik ya. Jadi kalau di sini kita mau kemana-mana bisa sangat gampang. Di sana sekali pergi harus punya banyak plan supaya tidak bolak-balik. Nah ini berarti tidak terlalu fleksibel gitu, ketat sekali. Kalau secara mobilitas agak hektik ya. Tetapi kalau aktivitas di menempuh pendidikan, kerjaan sebenarnya jauh lebih fleksibel. Yang paling yaitu circle di level nasional. Circle-nya. Sana bukan berarti di daerah kita tidak mendapatkan circle tersebut, tetapi level di tingkat nasional tentu pergaulan kita menemui orang-orang yang mungkin jarang kita temui di daerah yang ada di nasional kira-kira seperti. Bahkan orang yang dari luar negeri pun sering ke ibu kota dan kita bisa lebih intens menjumpai orang-orang seperti itu. Jadi di Papua itu kalau teman-teman mendengar kabarnya kan banyak konflik yang sampai hari ini masih terjadi ya. Di sana itu ketika pergi, memang dari ibu kota ke kota Jayapuranya kita flight dengan pesawat yang komersil yang seperti teman-teman biasanya lakukan. Tetapi untuk ke kabupaten yang lainnya itu menggunakan pesawat yang apa istilahnya? Yang baling-baling seperti itu. Yang juga bahkan melewati beberapa pegunungan yang itu dikatakan sebagai sarang-sarangnya sumber persoalan di Papua. Nah yang paling ekstrim itu naik pesawat paling baru. Iya. Pernah nggak dapat sana kayak dicegat di jalan atau apa gitu? Kalau dicegat sih tidak, cuma selalu dihantar dengan cerita-cerita orang yang pernah dicegat seperti itu. Oh gitu. Jadi kita seba was-was. Tegangnya karena cerita bukan? Iya, kita dikasih imajinasi. Kalau dikasih pilihan di nasional, karena semakin banyak kita menempuh pengalaman di sana, akan lebih asik, akan lebih maksimal ketika kita kembali ke daerah, karena kontribusinya jauh lebih luas ketimbang kita membesarkan diri mungkin di daerah saja. Ada hal kebaruan yang kita bawa ke daerah kalau kita lebih banyak di luar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pulang ke daerah. Tentu, kita kan pergi untuk kembali. Yang paling signifikan itu cara berpikir anak-anak di Sultra ya, khususnya di bidang teknologi, adaptasi terhadap digital itu sudah sangat maju. Mungkin karena memang zaman era informasi yang begitu terbuka ya. Jadi akses untuk mendapatkan pengetahuan di pengembangan teknologi, kemudian cakap digital itu sudah mulai sangat bagus sekarang. Bahkan yang paling menariknya banyak anak-anak muda yang sudah tidak gengsi lagi untuk memulai usaha baik yang berbasis digital maupun yang masih konvensional untuk meniti usaha mereka. Yang dibutuhkan sebenarnya kolaborasi. Jadi kalau untuk supaya kita besar ya, mungkin teman-teman di daerah dengan segala kompetensi yang dimiliki, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki masing-masing individu, kelompok akan lebih kuat, akan lebih terblow up ketika semuanya itu
punya garis merah, benang merah maksud saya, untuk melakukan kolaborasi, melakukan sebuah movement. Nah, jadi apa yang dilakukan harusnya punya orientasi kepada social responsibility begitu. Saat ini siap. Siap. Ceritain dulu kita sedikit siap. Apa itu siap? Ya, SIAP itu adalah salah satu program pertukaran pemuda antar negara ya, Indonesia, Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara yang kita setiap tahunnya mendapat kuota ya Indonesia, tapi tidak 34 provinsi Indonesia mendapatkan kuota. Itu biasanya ada di angka 27 sampai dengan 28 orang perwakilan se-Indonesia. Di sana kita berlayar di keliling dari Indonesia, kita flight dulu ke negara Jepang. Dari Jepang kita semacam di training, dikasih pembekalan. Kemudian kita berlayar menggunakan sebuah kapal pesiar ke 4 negara berikutnya di Asia Tenggara dan kembali lagi ke negara Jepang. Dan di sana kita belajar tentang mutual understanding, kemudian leadership, kemudian isu-isu global, kemudian memposisikan kita sebagai anak muda, generasi muda itu bagaimana kontribusi kita ketika kita di usia muda. Bahkan ketika kita sudah kembali ke daerah, apa yang kita dapatkan dan pengetahuan yang kita sharing di program tersebut bisa kita aplikasikan dan menjawab sebuah masalah. Nanti Jepang nih, Indonesia Jepang. Ya, negara utamanya Jepang. Tentu sangat bisa, dan masih banyak anak-anak yang lebih hebat ke depannya saya pikir.